warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya pendamping PKH Kabupaten Indramayu. Nama Nanang Hadi Priyatna dari Kecamatan Gabus Wetan. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan terkait modul 4 yaitu kesehatan dan gizi. Lebih fokusnya ke langkah 5 yaitu poin D dan E. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi setelah sudah melihat video ya tadi sudah diputar. Nah sekarang saya mau menanyakan nih kepada Bapak Ibu apa tanggapannya ataupun tadi hasil video tadi. Nah sekarang saya bertanya kepada Ibu Bapak ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Nanti saya pilih beberapa orang yang saya tanyakan ya. Nah yang pertama terkait pentingnya jamban sehat ini saya tanya Ibu Carmi siap Bu Carmi ya. Oke, nah pertanyaannya Bu Carmi, di mana peserta dan keluarga mereka biasanya melakukan BAB? BAB itu buang air besar ya Bu Carmi ya. Jadi Ibu Carmi ini biasanya di mana untuk biasa untuk mengeluarkan BAB tersebut? Silakan Bu Carmi dijawab. Pak Toto, silakan dijawab Pak Toto ya. Ini pertanyaannya. Apa jamban sehat itu? Selanjutnya Ibu Siti, apa manfaat BAB di jamban sehat? Silahkan dijawab. Selanjutnya yang terakhir pertanyaannya buat Pak Nunuk. Pak Nunuk, awas siap dijawab ya. Siapa yang sudah memiliki jamban sehat? Atau siapa yang belum? Silahkan dijawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, mangga kita perhatikan bersama-sama ya untuk melihat flip chart ini ya, yaitu kriteria jamban sehat. Nah nanti sekarang saya jelaskan nih, mohon dipahami apa ya Bu ya. Sini ada semacam kayak tempat emang untuk buang air besar atau buang air kecil ya. Ada paralon, ada gayung, ataupun ada air dan sebagainya. Saya jelaskan satu persatu ya Pak ya Bu ya. Mohon dipahami. Yang pertama di sini di atas itu ada pencahayaan. Nah, pencahayaan di sini tujuannya itu supaya ada cahaya dan udara yang segar untuk masuk ataupun supaya bisa memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup ya Pak ya Bu ya. Nah, di sebelah sini ada tulisan dinding dan atap. Tujuannya sendiri itu harus bersih dan tidak kotor. Jadi di sini dijelaskan untuk tempat dinding ataupun atapnya itu jangan sampai ada yang kayak sawang ataupun ada kotoran yang lain. Jadi harus bersih terus ya Pak ya Bu ya. Lanjut ke lubang kakus. Lubang kakus itu tempat pembuangannya itu sendiri ya. Nah wajib harus bersih juga. Tidak ada sisa kotoran yang tertutup Pak Bu ya. Nah lanjut di sini ada bak air ataupun penampungan tempat air ya Pak ya. Nah di sini dinding dan dasar bak bersih dan sering dibersihkan. Jadi jangan sampai ketika kotor airnya ataupun sudah ada banyak lumut dibiarkan saja. Wajib kita dibersihkan supaya selalu menjadi sarang-sarang penyakit itu tidak ada gitu ya. Selalu sehat terus ya. Nah di sini ada air limbah. Air limbah itu yang pasti air yang sudah tidak terpakai lagi ataupun air pembuangannya tak ada air tergenang di lantai, jadi jangan sampai ada bercak-bercak, harus kering sendiri terus ya. Air limbah mengalir lancar, jangan sampai ada tersendat di sini. Itu maksudnya Pak Bu ya. Nah di sini ada bak kotoran. Jadi tujuan di sini jangan sampai berdekatan nih untuk jarak sendiri. Jadi misalnya ada sumur, ada tempat buang air besar, harus ada jaraknya ya, perkiraan 10 meter ataupun berapa meter gitu, yang penting ada jarak supaya selalu bersih terus. Nah kayak gitu ya, jangan sampai tercemar sama tadi kotoran tersebut. Nah ini untuk bak perembasan di paling bawah ya, jadi supaya sisa-sisanya itu jangan sampai ke teratas. Perembasan itu air sisa yang di bawah gitu ya airnya. Itu untuk Bapak, untuk poin gambar ini saya jelaskan. Nah di sini ada beberapa 6 poin nih saya sampaikan ya. Yang pertama, tidak mencemari sumber air bersih atau paling sedikit berjarak 10 meter. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi ketika Bapak punya sumur terus
bikin tempat pembuangan air besar tuh jangan sampai berdekatan, harus ada minimal kurang lebih 10 meter supaya tadi tidak menimbulkan kekotoran. Tetap selalu bersih terus ya. Tersedia air bersih pasti sangat wajib sekali Pak Bu ya. Jangan sampai persediaan airnya kotor, itu pasti sarang-sarang penyakit pasti ada kayak gitu ya. Nah yang ketiga, tersedia kloset yang bersih. Jangan sampai kloset setelah kita buang air besar, buang air kecil, tidak disiram, dibiarkan saja, tidak dibersihkan, pasti itu menimbulkan penyakit juga ya. Yang keempat, lanjut Pak Bu ya, tidak bau dan nyaman digunakan. Jadi wajib, saya sering mengucapkan wajib supaya tempat itu ataupun tempat apapun, bukan hanya kamar mandi saja, harus tetap ada dijaga kebersihannya supaya tujuannya nyaman dan tidak bau. Lanjut, tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Jadi harus benar-benar tempat cuci tangan itu memadai, jangan asal-asalan Pak Bu ya. Nah lanjut lagi, tetap kering, artinya di sini tetap kering itu jangan sampai ketika sudah buang air besar dibiarkan saja, banyak air yang tergenang biarkan saja, kita wajib membersihkannya kayak gitu ya. Nah terakhir, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Jadi jangan sampai kita pas kamar mandi sistem pencahayaannya gelap, otomatis kan takut tadi sarang-sarang penyakit tetap kumpul di situ. Itu Pak Bu ya. Demikian video yang saya buat, semoga selalu bermanfaat untuk orang banyak. Ya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.